Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjutkan video kita, pembelajaran kita berkait dengan teknik integrasi. Nah, sekarang teknik integrasi yang kelima itu adalah integral yang melibatkan pecahan parsial. Oke, di sini tipenya banyak. Saya bahas dalam dua bagian, karena kalau dalam satu bagian takutnya videonya kepanjangan. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan model-modelnya, misal kita memiliki bentuk seperti ini. 2 per X plus 2, min 3 per X plus 1. Kalau kita tuliskan dalam bentuk faktor, ini menjadi 2 X plus 1. Sorry, ini satunya aku tulis 1 kurang 3 X plus 2. Yang mana ini berarti min X, 2 min 6 berarti min 4 kan ya, per X kuadrat plus 3X plus 2. Sehingga integral dari min X min 4 per X kuadrat plus 3X plus 2 itu sama dengan itu sama dengan integral dari ini kurang integral dari ini, atau boleh digabungin saja gini ya, dx. Nah, ini nih yang 2 per X plus 2 min 3 X plus 1 ini merupakan pecahan parsial dari bentuk yang ini ya. Jadi kita kalau mau mengintegralkan bentuk yang seperti ini, kita bisa tuliskan, kalau kita lakukan substitusi nggak bisa, di sini 2 kita turunkan bawahnya berarti kan 2X plus 3, di atas kan ada min X plus 4. Berarti kita gunakan teknik namanya teknik pecahan parsial gitu. Teknik pecahan parsial ini banyak tipenya, kita bahas untuk di bagian ini hanya 2 tipe. 2 tipe tambah 1 ya. Untuk yang ini, jadi bentuk integral ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, dan ini bisa lebih sederhana mengintegralkannya. Ini nanti kita bahas tipe yang ini sama dengan integral ini kan berarti 2 ln X plus 2 ya kan ya. Seper X itu integralnya kan, integral seper X itu kan ln harga mutlak X kan ya. Berarti ini 3 ln X plus 1 plus C. Nah, nanti kita bahas yang ini untuk bagian ini. Oke, yang pertama, coba kita tinjau dulu, misalkan kita punya suatu fungsi Px, misalkan. Px-nya misalkan bentuknya seperti ini, suatu polinom ya. A2X kuadrat plus A1X tambah A0. Dan Qx-nya oke juga sama, tapi sini Bn. Sorry, ini B. Nah, jika derajat itu pangkat dari polinom tersebut ya, Px lebih besar dari derajat Qx, dengan Fx sama dengan Px per Qx ya. Jadi P-nya lebih besar daripada Q-nya, maka kita untuk mengintegralkan bentuk seperti ini yang derajat P-nya lebih besar daripada derajat Q, kita gunakan pembagian bersusun gitu ya. Berarti maka bagi Px dengan Qx dengan menggunakan metode pembagian bersusun. Yang mana nanti hasil pembagiannya itu adalah Fx sama dengan Hx hasil bagi ditambah Rx tambah Qx. Hasil bagi R ke sisa. Ini hasil bagi. Nah, Qx itu dari yang tadi sini ya. Oke.
Nah, Qx yang tadi di sini penyebutnya. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya sekarang ya. Yang pertama, integral dari X pangkat 6 per X kuadrat min 4 dx. Ya kan, di sini derajat P, X, ini ya, ini PX, ini QX, lebih besar daripada derajat QX. Maka kita gunakan metode pembagian bersusun. Oke, kita lihat dulu polinomnya. Berarti X pangkat 6 dibagi X kuadrat min 4. Ya, ini QX ya. Nanti kita identifikasi terakhir saja ya. Ini kita bagi, berarti di sini X pangkat 3. X pangkat 4, maaf. Oke, X pangkat 4. Berarti kan kalikan ke sini berarti pangkatnya dijumlah X pangkat 6 min 4 X pangkat 4 dikurangin berarti tinggal 4X pangkat 4 tambah X kuadrat ya kan ya. 4X kuadrat, 4X kuadrat berarti kan ini 4X pangkat 4 min 16X kuadrat. Kita kurangkan lagi berarti 16X kuadrat ya kan ya. Tambah 16 ya kan. Nah, tambah 16 berarti 16X kuadrat min 4. Kita kurangkan berarti ini 4. Oke, dia 4 di situ. Oke, berarti penulisan ini bentuk mana tadi? X pangkat 6 per X kuadrat min 4 itu bisa kita tuliskan sebagai hasil baginya ditambah sisanya adalah ini 64. Ini min 64 ya. 64 per QX-nya, X kuadrat min 4. Nah, ini adalah hasil bagi. Ini adalah QX-nya. Ini adalah remainder ya, atau sisanya. Oke. Berarti integral yang tadi, integral X pangkat 6, maka integral X pangkat 6 per X kuadrat min 4 dx itu dapat kita tuliskan sebagai integral dari X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 16 plus 64 per kuadrat min 4 dx. Nah, ini tinggal dihitung. Berapa hasilnya nanti tinggal dihitung. Nah, ini gampang. Nah, ini nanti Anda gunakan substitusi. X sama dengan 2 sekant theta ya. Ya, Anda gunakan substitusi X sama dengan 2 sekant theta. Nah, ini nanti tinggal dihitung, tinggal dilanjutkan saja berapa hasilnya. Oke, seperti itu. Sampai sini, ini contoh soal yang tipe dasarnya dulu ketika derajat P besar dari derajat Q. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipenya ya. Baru masuk ke tipe-tipe. Yang pertama tipe 1 itu adalah ketika derajat P lebih kecil daripada derajat Q. Derajat P itu lebih kecil daripada derajat Q. Dengan Px sama dengan Px per Qx. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Terus faktornya dengan polinomial yang faktornya dengan Q, suatu polinom yang memiliki faktor linear berbeda ya. Nah, itu tipe 1. Nah, misalkan contohnya begini. Kita langsung ke contohnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Integral X kuadrat min 2X. Plus 2X min 1 per 2X. Mungkin yang ini contoh selanjutnya saja. Kita contohin dulu yang gampang ya. Integral X min 4 per X kuadrat min 5X min plus 6 dx. Nah, ini bagaimana caranya kalau yang ini? Kita lakukan. Berarti X min 4. Jawab. Berarti X min 4 per X kuadrat plus 5.
min 5x plus 6 itu sama dengan x min 4 per x min 2, x min 3. Nah, ini Anda tuliskan menjadi seperti ini. A, ya, pangkat 0. Kalau bawahnya pangkat 1, atasnya pangkat 0 kan ya. X min 2, ini pangkat 0 kan, X-nya. Tambah B per X min 3 ya. Di sini A sama B boleh Anda ganti dengan apa saja. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan X min 2, X min 3, ya kan ya. Nanti dapat itu. Nah, tapi ada metode yang lebih simpel ya. Ini metode yang lebih simpelnya. Kita ambil untuk X sama dengan, nah berarti kan kita punya persamaan ini sebentar. Kita tuliskan dulu yang ini X min 4 per X min 2, X min 3, itu sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 3. Nah, kita ambil misalkan untuk X sama dengan 2. Nah, sini kan X2, penyebutnya kan X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Yang kasus 1. Untuk X sama dengan 2, maka ini jadi seperti ini. Yang X min 2-nya Anda hilangkan semua. Ya, X min 2 Anda hilangkan semua, tinggal sisakan yang sisa yang lainnya. Berarti ini jadi ininya pecahan parsial menjadi sebelah kiri kanan kita kalikan dengan X min 2. Ketika X sama dengan 2, berarti ini pecahan parsial menjadi X min 4 per X min 3 sama dengan A ditambah B per X min 3 per kali X min 2. Nah, ketika X2, berarti ini nilai A-nya berapa? Berarti A-nya, ini kita masukkan X-nya 2 di sini, berarti min 2 ya. Kita masukkan sini min 1 tambah dengan A, dan ini 0 nilainya. Nah, X-nya 2 berarti kan 0 ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Oke. Untuk X2. Sekarang X-nya 3. Maka berarti kita kalikan seperti ini. Yang kedua ruasnya berarti ini X min 2 ya kan ya. Sama dengan A per X min 2, X min 3 tambah B. Nah, ini kan 0. Ya kan ya, ini tinggal yang ini berarti kan ya. Ini jadi min 1 per 1 sama dengan B. Maka B sama dengan min 1. Nah, ini caranya seperti ini. Lebih mudah daripada harus mengalihkan semuanya dengan X min 2, X min 3. Tapi tidak semua kasus bisa seperti ini ya. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut, di sini ada lebih mudah lagi, yaitu tanpa menuliskannya saja bisa sebenarnya. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, tutup semua bilangan yang ada 2. Abaikan B. Dan kita lihat nilai A-nya saja. Tutup di ruas kiri ini yang mengandung, yang menyebabkan nilainya itu 0. Penyebutnya. Berarti X min 2 ditutup. Kita tutup ini. X min 2-nya. Berarti tinggal yang X sama dengan 2. Masukkan X sama dengan 2 ke pecahan ini. Berarti kan 2 kurang 4 min 2. 2 kurang 3 min 1. Berarti min 2 per min 1 sama dengan A. Gitu. Jadi yang B diabaikan. Gitu ya. Maka A-nya sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Sebenarnya itu mempersingkat cara yang ini. Lebih mempersingkat cara yang ini. Gitu. Tanpa menggunakan coret-coretan bisa. Gitu. Ya. Ini penjabarannya seperti ini. Oke. Berarti bentuk yang ini menjadi berarti X min 4, maka integral dari X min 4 per X kuadrat min 5X plus 6 dx itu sama dengan integral A-nya berapa? 2 per X min 2 plus 1 per X min 3 ya. dx. Ini sama dengan 2 ln X min 2 ditambah X min 3. Sorry, ln-nya ketinggalan. X min 3 plus C. Oke, seperti itu caranya untuk soal yang model pertamanya. Untuk soal model kedua bisa Anda jadikan sebagai latihan ya. Saya tuliskan, tapi nanti Anda lanjutkan ya. Integral dari X kuadrat plus 2X min 1
per 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x dx. Nah, di sini kita bisa tuliskan berarti x kuadrat plus 2x min 1 per 2 per x 2x kuadrat plus 3x min 2. Dimana nih sama dengan x kuadrat plus 2x min 1. Ini bisa difaktorkan nggak ya? X min 1, oh nggak bisa ya. Saya kira bisa difaktorkan. Oke, nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. X min 1 nggak bisa. Oke, berarti ini berarti X. Ini kalau difaktorkan X min 2 ya. Ya nggak sih? X min 2, X plus 1. Oh, sorry. Depannya 2. Ini 2X. Ini X. Ini min 2 belakangnya ya. Plus 2. Ini berarti min 1. Oke, ini bisa kita tuliskan sebagai A per X tambah B per 2X min 1 tambah C per X plus 2. Oke. Lanjut ketika, jadi Anda cari nanti ketika X-nya sama dengan 0, ya, nilai A-nya berapa. Ketika, ini kan 2X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya setengah, X sama dengan setengah, maka nilai B-nya berapa. Ketika X sama dengan min 2, maka nilai C-nya berapa. Ini tinggal dilanjutkan berapa nanti tinggal menggunakan teknik integral yang tadi. Oke. Nah, oke. Ini nanti integral dalam bentuk ln semua ya, karena dia bentuk apa? Linear. Oke. Bawahnya linear, oke. Tinggal lanjutkan ini. Untuk sekarang kita akan membahas tipe yang kedua. Tipe yang kedua yaitu, tadi saya pakai Romawi atau pakai angka tadi? Tipenya. Oh, pakai Romawi. Berarti saya pakai Romawi di sini ya. Misalkan fx sama dengan px tambah qx. Px per qx. Di sini juga sama kasusnya, untuk px lebih kecil dari qx. Derajatnya ya, derajat. Nah, terus di sini kasusnya qx itu adalah perkalian faktor linear dengan beberapa yang berulang. Jadi ada yang berulang faktor linear ya. Faktor linear berulang. Qx merupakan faktor linear dengan beberapa yang berulang, seperti itu saja ya. Nah, ini Qx-nya ini faktor linear dengan beberapa yang berulang. Oke. Kita lanjut. Untuk model soalnya adalah integral dari x kuadrat plus x tambah 1 per x plus 1 kuadrat x plus 2 dx. Ini maksudnya faktor berulang tuh seperti ini. Nah, ini penulisannya bagaimana? Karena dia faktornya berulang, berarti kita tuliskan seperti apa pecahan parsialnya. Berarti x kuadrat plus x plus 1 per x plus 1 kuadrat x plus 2, itu kita tuliskan pecahan parsial sebagai A per, boleh kita tuliskannya, karena ini dia berulang, kita tuliskan 2 kali. Gitu ya. Nah, di sini ada satu kasus yang tidak bisa menggunakan pecahan namanya cara yang tadi saya ajarkan. Ya, cara tadi yang sebelumnya itu ya. Ada satu kasus di sini yang tidak bisa. Oke. Sekarang untuk x-nya sama dengan min 2, maka untuk x-nya sama dengan min 2, maka ini hilang, di sini hilang semua ya. Maka ini menjadi tutup yang nilainya ada mengandung menyebabkan nilainya 0, berarti ini tutup ya. Terus yang lainnya ini adalah berarti maka C-nya itu sama dengan ini berarti 4 min 2 tambah 1 per 1 kuadrat, min 1 kuadrat. Berarti sama dengan 2 tambah 1, 3. Nah, C-nya 3.
Nah, untuk X sama dengan min 1, kita harus gunakan yang B saja. Ya, yang B. Karena di sini kalau kita kalikan X plus 1 saja, berarti ini masih ada X plus 1 dong sini ya. Nah, di sini masih ada X plus 1. Nah, kalau kita kalikan X plus 1 kuadrat, yang lain hilang, ya kan? Nah, tinggal yang ini. Tinggal yang B. Berarti B, ketika X sama dengan min 1, berarti nilainya adalah min 1 kuadrat 1, min 1 tambah 1 per 1. Ini adalah 1. Berarti nilai B sama C 3. C sama dengan 3. C sama dengan 3. B sama dengan 1. Nah, untuk nilai A-nya bagaimana? Nah, kita mau tidak mau harus mengalihkan dengan semua dengan bilangan yang ini. Nah, tapi kan nilai C sama B kita udah dapat ya. Berarti ini nilai U. Jadi ini kita tuliskan berarti X kuadrat plus X plus 1 sama dengan A yang kita tidak tahu. Sini kita munculkan X plus 1, X plus 2. Kalikan sebuah ruas dengan ini. Dengan penyebut yang ini ya. X plus 1 kuadrat tambah X plus 2. Tambah B-nya kita tahu 1. Berarti sini tinggal X plus 2. Tambah C. C-nya kita tahu 3. Kalau 3 berarti X plus 2. Sini tinggal X plus 1 kuadrat. Oke. Nah, berarti X kuadrat plus X plus 1 itu sama dengan A X kuadrat plus 3X plus 2 tambah X plus 2 tambah 3X kuadrat plus 3X plus 2X berarti 6X plus 3. Nah, kita samakan salah satu saja. Misalkan kita samakan yang pangkat 2 ya, misalkan ya. Berarti A plus 3. Kenapa plus 3? Karena di situ kan pangkat 2 yang ada di sini sama yang di sini ya. A tambah 3 berarti kan ya sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan min 2. Oke, dapat A-nya min 2. Berarti tinggal melanjutkan caranya. Oh, berarti A ya. Jadi dapatnya C-nya nih, saya tuliskan pulpen merah saja ya. Maka dapat A-nya sama dengan min 2. Jadi dapat sehingga A sama dengan min 2, B sama dengan 1, C sama dengan 3. Maka integral dari apa tadi bentuknya? Integral dari X kuadrat plus X plus 1 per X plus 1 kuadrat X plus 2 dx itu sama dengan integral dari A-nya itu adalah min 2 per X plus 1 ditambah 1 per X plus 1 kuadrat tambah C-nya 3 per X plus 1. X plus 1. X plus 2. Oke, jangan lupa dx-nya. Oke, ini bisa kita kerjakan nih sama dengan ini min 2 ln X plus 1 ditambah ini kita integralkan biasa saja. Ya, kita integralkan biasa saja. Kita naikkan pangkatnya jadi pangkat min 2 ya kan ya. Kita integralkan berarti pangkatnya dijumlah ditaruh posisi bawah berarti min ya. Jadi min ini jadi min 2 tambah 1 berarti 1/(x) tambah 1. Ya, tambah 3 ln X plus 2 ditambah C. Oke. Untuk tipe 1, tipe 2 saya rasa cukup. Untuk latihan soal nanti saya gabungkan saja dengan video selanjutnya ya, untuk tipe 3 dan tipe 4 ya kalau nggak salah, sampai tipe 4. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan saran jika video ini masih kurang baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.